Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester 2, atau mungkin bisa disebut dengan ujian kenaikan kelas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga nilai kalian menjadi lebih sempurna, lebih baik, dan kalian bisa naik kelas dengan nilai sempurna. Tentunya jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like atau subscribe serta nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, hubungan antar sesama dalam Islam adalah hubungan silaturahmi, yaitu hubungan A. Kasih sayang dan permusuhan, B. Kasih sayang dan kebencian, C. Kasih sayang dan persaudaraan, dan D. Kasih sayang dan perdamaian. Ya, anak-anak semuanya, hubungan antar sesama dalam Islam itu yaitu hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Jadi kita harus saling berhubungan silaturahim, yang mana artinya kasih sayang dan persaudaraan. Ya, berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Ya, salah satu manfaat bersilaturahim adalah A. Bertambahnya harta, B. Bertambahnya tahta, C. Bertambahnya rezeki, D. Bertambahnya musuh. Ya, anak-anak semuanya, salah satu manfaat bersilaturahim selain memanjangkan umur adalah bertambahnya rezeki. Oleh karena itu jawabannya adalah C, anak-anak. Berikut soal nomor 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat di atas adalah surat At-Tin ayat A ke-5, B ke-7, C ke-6, D ke-8. Ya, anak-anak semuanya, penggalan ayat ini merupakan penggalan surat At-Tin ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kemudian nanti disambung dengan ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Seperti itu anak-anak. Berikut soal nomor 4. Ya, kita scroll ke atas dulu anak-anak semuanya. Kata biahkamil hakimin adalah surah At-Tin ayat A ke-2, B ke-4, C ke-5, D ke-8. Ya, anak-anak semuanya, kata biahkamil hakimin ini tadi sudah saya sampaikan adalah penggalan dari kata alaihissallahu biahkamil hakimin, dan ini merupakan surat At-Tin ayat ke-8, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 5. Seorang nabi yang harus berhadapan dengan raja yang memiliki kekuatan luar biasa dan juga menghadapi bapaknya sendiri, pembuat dan penyembah berhala, adalah Nabi A. Ibrahim alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Isa alaihissalam, D. Nuh alaihissalam. Ya, anak-anak semuanya, kata kunci dari soal ini adalah ini, dan juga menghadapi bapaknya sendiri, pembuat dan penyembah berhala. Kita tahu Nabi yang mempunyai ayah yang durhaka kepada Allah dan membuat dan penyembah berhala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berjuang keras untuk mengingatkan anaknya dan raja waktu itu, yaitu Raja Namrud Raja Namrud, ya. Itu. Berikut soal nomor 5. Anak-anak semuanya sudah. Sekarang soal nomor 6. Ya. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai
A. Contoh yang buruk. B. Tuhan yang agung. C. Uswatun hasanah. D. Manusia yang biasa-biasa saja. Ya anak-anak semuanya, kita semua sebagai seorang muslim wajib menjadikan Rasulullah sebagai contoh yang baik, teladan yang baik, yang dalam istilah lain adalah uswatun hasanah. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak. Nah, itu. Berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk ke soal nomor 7 anak-anak semuanya. Ya, soal nomor 7. Begitu banyak nabi dan rasul yang Allah turunkan kepada umat manusia. Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan bahwa jumlah rasul itu adalah A. 124.000 orang, B. 150.000 orang, C. 120.000 orang, D. 312 orang. Ya, anak-anak semuanya, ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Nabi dan Rasul Allah itu sangat banyak sekali, dan salah satunya ada yang menyebutkan bahwa jumlah Rasul itu ada 120.000 orang, dan di antara 120.000 orang itu yang wajib kita imani sejumlah 25 orang. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak. Berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya, Nabi dan Rasul memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya adalah fatonah, yaitu A. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, B. Memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah umatnya, C. Menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, D. Setiap perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa sifat wajib Rasul Allah itu ada 4, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan yang kita bahas sekarang adalah yang fatonah, yang artinya cerdas. Oleh karena itu pernyataan yang cocok adalah yang B anak-anak, yaitu memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah umatnya. Karena dari arti fatonah sendiri artinya adalah cerdas. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Sikap tolong menolong di sekolah ditunjukkan melalui perilaku A. Menolong tetangga yang terkena musibah, B. Membantu membersihkan dan merapikan rumah, C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa, D. Membantu adik yang kesulitan belajar. Ya, anak-anak semuanya, sikap tolong menolong di sekolah, ini kata kuncinya ya. Jadi kita cari yang sikap tolong menolong di sekolah. A. Menolong tetangga yang terkena musibah, ini sikap tolong menolong di lingkungan masyarakat, jadi ini bukan jawaban. B. Membantu membersihkan dan merapikan rumah, nah ini merupakan tolong menolong di lingkungan keluarga, jadi ini bukan jawaban karena yang dicari adalah di lingkungan sekolah. C. Meminjamkan alat tulis sepeda kepada teman yang lupa membawa, jadi ini tolong menolong di dalam sekolah, jadi jawabannya kayaknya ini. Cuman kita cek yang D. Membantu adik yang kesulitan belajar, ini tolong menolong di lingkungan keluarga. Jadi jelas sekali yang di lingkungan sekolah adalah yang C. Nah, baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk jawaban untuk soal nomor 10. Ya. Soal nomor 10. Sikap tolong menolong di masyarakat ditunjukkan melalui perilaku A. Membantu guru ketika membawa bawaan yang berat, B. Membantu orang lanjut usia yang akan menyeberang jalan, C. Membantu membersihkan dan merapikan rumah, D. Menolong teman yang terjatuh. Ya anak-anak semuanya, kata kunci di soal ini adalah sikap tolong menolong di masyarakat. Mari kita lihat di sini manakah yang sikap tolong menolong di masyarakat. A. Membantu guru ketika membawa bawaan yang berat, ya karena membantu guru berarti ini di lingkungan sekolah, jadi ini bukan jawaban anak-anak. Kemudian membantu orang lanjut usia yang akan menyeberang jalan, karena ini di
masyarakat, berarti ini jawabannya kayaknya anak-anak. Nah, kemudian membantu membersihkan dan merapikan rumah, ini di lingkungan keluarga. Tidak cocok anak-anak, karena yang ditanyakan adalah di masyarakat. Kemudian yang D, menolong teman yang terjatuh, ini di sekolah mungkin. Karena apa? Karena kita bermain sama teman itu hampir umumnya di sekolah. Oleh karena itu, tolong menolong di masyarakat adalah ini anak-anak, yang membantu orang lanjut usia yang akan menyeberang jalan. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk melanjutkan soal ke soal nomor 11 ya. Oke anak-anak semuanya, munafik asal katanya adalah nifak, yang artinya A, selalu menjelekkan orang lain, B, keluar dari kebaikan atau berbuat kejelekan, C, selalu menyimpan dendam terhadap orang lain, dan D, keluar dari agama Islam. Ya anak-anak semuanya, munafik itu berasal dari kata nifak. Ini yang perlu kalian ingat, bahwa arti kata nifak itu keluar dari kebaikan atau berbuat kejelekan. Oleh karena itu jawabannya adalah B anak-anak. Berikut soal nomor 12 anak-anak semuanya, ketika mengucapkan salam disertai dengan A, senyuman, B, caci maki, C, umpatan, D, tangisan. Ya anak-anak semuanya, ketika kita mengucapkan salam kita harus disertai dengan senyuman. Karena apa? Salam itu artinya mendoakan keselamatan kepada teman yang kita ajak salam. Oleh karena itu kita harus menyertainya dengan senyuman. Baik, soal yang nomor 13 anak-anak semuanya, kita scroll ke atas ya. Oke, soal nomor 13. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan bahwa antara orang yang beriman atau mukmin satu dengan yang lainnya seperti A, tumbuh-tumbuhan, B, kendaraan, C, gunung, D, anggota badan. Ya anak-anak semuanya, Nabi Muhammad ini pernah mengajarkan pada kita bahwa orang mukmin itu satu dengan yang lain itu seperti anggota badan anak-anak, yang mana jika ada satu anggota badan yang sakit, yang lainnya ikut merasakan sakit. Berikut soal nomor 14. Orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud akan diangkat titik-titik oleh Allah. A, derajatnya, B, ilmunya, C, ibadahnya, D, imannya. Ya anak-anak semuanya, orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita upayakan untuk sering atau sesekali melaksanakan sholat tahajud waktu malam hari. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 15 anak-anak semuanya. Oke, salah satu sunnah sholat Jumat adalah A, memakai jas, B, memakai sepatu, C, memakai cincin, D, memakai wangi-wangian. Ya anak-anak semuanya, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, salah satu sunnah sholat, ya belibet mohon maaf, sunnah sholat Jumat adalah memakai wangi-wangian. Oleh karena itu jawabannya adalah D anak-anak semuanya ya. Selain itu, sunnah sholat Jumat adalah memakai baju putih dan mandi dulu sebelum sholat Jumat. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Soal nomor 16. Oke. Bagi orang yang memiliki syarat wajib sholat Jumat, kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat, maka akan mendapatkan titik-titik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A, kasih sayang, B, pahala, C, syafaat, D, siksa. Ya anak-anak semuanya, bagi orang yang sudah balik, yang memiliki syarat wajib sholat Jumat, maka dia harus melaksanakan sholat Jumat. Jika tidak dilakukan, maka dia akan mendapatkan dosa. Jika mendapatkan dosa dari Allah, maka akan mendapatkan siksa. Jadi jawabannya adalah D
D anak-anak. Kemudian kita ke soal nomor 17. Umat Islam sangat tunduk dan patuh pada perintah titik-titik A. Umar bin Khattab, B. Raja, C. Rasulullah, D. Kepala suku. Ya anak-anak semuanya, umat Islam itu harus sangat tunduk dan patuh pada perintah Allah, itu yang pertama. Yang kedua kepada Rasulullah. Oleh karena itu jawabannya untuk soal nomor 17 ini adalah yang C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 18. Soal nomor 18. Oke, sekalian nomor 20. Ya. Soal nomor 18. Salat tahajud disebut juga dengan salat A. Qiyamul Lail, B. Fajar, C. Husuf, D. Duha. Ya anak-anak semuanya, sholat tahajud itu perlu kalian ingat istilah lainnya adalah Qiyamul Lail, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 19 anak-anak semuanya. Di Madinah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah A. Berperang, B. Melawan Quraisy, C. Membuat persatuan antar masyarakat, D. Membangun masjid. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita pelajari di pelajaran kelas 4 semester 2 ini, bahwa yang dilakukan pertama kali setelah Nabi hijrah adalah membangun masjid karena sebagai pusat dakwah. Berikutnya yang kedua, baru Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Oleh karena itu yang pertama dilakukan seorang Nabi Muhammad adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Berikut anak-anak semuanya kita ke soal nomor 20. Ya. Nabi Muhammad SAW mengizinkan umat Islam untuk berperang karena dua alasan. Salah satunya yaitu A. Mempertahankan diri dan melindungi hak milik, B. Memperluas daerah kekuasaan, C. Mencari harta, D. Menguasai daerah tertentu. Ya anak-anak semuanya, Nabi Muhammad itu mengizinkan umat Islam itu untuk berperang karena dua alasan, yang mana salah satunya adalah untuk mempertahankan diri dan melindungi hak milik. Jadi jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Ya. Baik anak-anak semuanya, sesi pertama untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas pada PAI dan Budi Pekerti kelas 5 ini kami cukupi sekian, dan untuk selanjutnya bagian kedua nanti akan kita bahas untuk uraian singkat, jawaban uraian singkat dan jawaban uraian ya. Oleh karena itu tentunya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like serta subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian tahu kapan Sahabat Sam channel itu membahas soal-soal berikutnya, dan kalian bisa menemukan soal berikutnya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.